Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Perkenalkan, nama Ibu Dini Nurani, bertempat tugas di SDN Taman Kalijaga Permai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anakku semuanya, kita ini masih dalam masa pandemi. Tentunya protokol-protokol kesehatan harus tetap dijaga ya, seperti mencuci tangan saat dari luar, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Ya, tidak bosan-bosannya pasti ibu dan bapak guru selalu mengingatkan tentang 3 hal itu ya, agar kalian terhindar dari virus dan virus-virus corona ini bisa pergi dan kita bisa masuk sekolah seperti biasa dan bertemu ibu bapak guru ya. Amin. Kemudian apa yang harus dipersiapkannya? Tentunya yang pertama yaitu kita harus membaca doa ya. Kita baca doa dulu. Oke? Ibu akan memimpin dari sini, kalian berdoa di rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya peralatan tulisnya harus disiapkan ya sayang. Seperti pulpen atau pensil, kemudian buku-buku tulisnya, buku rangkuman, kemudian buku paketnya juga. Kemudian tempat duduknya ya, walaupun kalian belajarnya itu tidak bertemu ibu bapak langsung, tapi menggunakan handphone, menggunakan laptop atau menggunakan komputer ya, persiapkan tempat duduknya, jangan terlalu dekat dengan layar ya, diberi jarak, posisikan tempat duduk kalian senyaman mungkin ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan bimbingan guru, siswa dapat menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2 atau 3 dengan benar. Kemudian dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Kemudian dengan bimbingan guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Nah, itu sudah pembelajarannya ya. Nah, ibu sekarang punya lagu nih. Ya, ada yang sudah pernah dengar lagunya sewaktu kelas 1 atau waktu TK. Nah, sekarang kita dengarkan dulu lagunya ya, yang bisa. Yuk nyanyi sama-sama. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Tadi kita telah mendengarkan lagu dengan judul Berdayung ya, ciptaan dari Ate Mahmud. Anak-anak semuanya perhatikan ya,
perhatikan tadi kan di lagu tadi itu ada yang bergaris biru dengan gelombang ya. Nah, garis biru itu menandakan dinyanyikan lagu tersebut dengan lembut ya. Kemudian yang bergaris merah berarti dinyanyikan dengan keras. Nah, sedangkan yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ya, seperti misalnya yang bertanda biru itu lajulah perahuku laju. Nah, itu kan dinyanyikannya secara lembut ya tadi atau halus. Nah, kemudian yang bertanda merah itu kan ke tempat, jadi agak keras dinyanyikannya. Nah, semoga kalian bisa ya. Perhatikan pada layar handphone anak-anak semua yang ada di rumah. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dipakai menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk pesawat, bentuk perahu, bentuk bintang, dan lain-lainnya. Apakah aku? Ya, ada yang pernah melihatnya benda tersebut? Ya, yuk kita lihat sama-sama. Ya, benda tersebut adalah, ya, kita jawab pertanyaan berikut nih ya. Benda apakah yang dimaksud tadi? Apa bendanya kira-kira? Iya, benar, kertas. Nah, kemudian yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Punya? Iya Bu, saya punya benda tersebut ya. Ya, benda tersebutnya adalah kertas. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih bentuknya? Nah, bentuknya itu kira-kira apa tadi? Persegi. Ya, ada yang persegi, ada yang persegi panjang ya untuk kertas itu. Kemudian apa sih kegunaannya dari kertas tadi? Kegunaannya adalah, ya, kegunaannya untuk menulis bisa Bu. Kemudian untuk menggambar bisa, untuk membuat benda bisa, ya, membuat burung dari kertas lipat, membuat pesawat dan lain-lainnya. Ya, lanjut lagi ya. Nah, sekarang Ibu ada apa ini, bacaan ya. Nah, kalian semua baca dari rumah ya sayang. Kita baca bersama-sama ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dan dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, sayang, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang terdapat dalam teks bacaan tadi. Yuk cari tahu sama-sama. Nah, tadi kan ada kata halus. Kira-kira apa ya halus? Ya, halus adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Ya, itu halus. Kemudian selanjutnya kasar. Kasar adalah kesat atau tidak halus. Ya. Kemudian lanjut lagi basah. Basah adalah mengandung air.
seperti halnya kayak kalian kehujanan misalnya, aduh baju saya basah bu, atau sepatu saya basah. Nah, kenapa basah? Karena dia mengandung air. Tetap yaitu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, kemudian yang terakhir berubah. Ya, berubah adalah berbeda dari semula. Ya, misalnya tadinya bulat jadi kotak atau bulat jadi apa, itu namanya berubah. Yuk amati. Nah, ibu sekarang mau mempersiapkannya. Kalian nanti persiapkan juga di rumah, boleh sediakan batu, air, kemudian pensil, gelas, botol air mineral, ya, sediakan ya. Nah, nanti jangan lupa persiapkan semuanya. Nanti kalian coba di rumah ya. Nah, cara kerjanya sekarang ibu punya botol air mineral. Nah, sekarang ibu mau masukkan batu ini ke dalam air mineral ya. Kalian perhatikan di rumah. Ya, ibu akan memasukkannya. Kalian perhatikan bagaimana bentuknya, ya. Nah, ini batu yang ibu masukkan ke dalam air mineral. Ya. Ibu ada gelas. Nah, gelas ini ibu akan masukkan juga batu ini ke dalam gelas. Kalian perhatikan juga ya bentuknya. Nah, kalian perhatikan bentuk batu yang ada di dalam gelas ini. Ya. Nah, sekarang ibu punya satu buah gelas dan juga satu buah botol. Sekarang masukkan air ke dalam botol, ya. Jadi kita pindahin dulu air yang di dalam gelas ini, masukkan ke dalam botol. Kalian perhatikan ya bentuknya. Masukkan air ini ke dalam botol. Perhatikan bentuk airnya ya, dari gelas tadi ke botol. Nah, sekarang ibu balikin lagi dari botol ini ke dalam gelas. Kalian perhatikan ya. Perhatikan bentuk airnya. Satu buah pensil, ibu akan masukkan pensil ini ke dalam botol, ya. Kalian perhatikan bentuknya. Pensil ini ke dalam botol, perhatikan bentuknya. Bentuk pensilnya ya yang diperhatikan. Nah, ini bentuk pensilnya. Ambil gelas lagi, kemudian masukkan lagi pensil ini ke dalam gelas. Perhatikan juga bentuk pensilnya. Untuk pensilnya ya yang diperhatikan, untuk pensilnya. Nah, setelah melakukan pengamatan tadi, sekarang kita mengelompokkan nama benda yang tadi ya. Nah, yang pertama tadi itu ada batu, ya. Batu itu bagaimana sih kira-kira ketika tadi ibu masukkan ke dalam botol? Apakah bentuk batunya menyerupai botol atau tidak? Ya. Tidak bu, ya batu ketika dimasukkan ke dalam botol dan ke dalam gelas, dia bentuknya tetap seperti batu. Nah, maka bentuk bendanya berarti tetap atau berubah? Iya pintar, tetap ya. Kemudian yang kedua air. Nah, air yang tadi ibu pindahkan dari botol ke dalam gelas, kemudian gelas ke dalam botol, bagaimana bentuknya kira-kira? Ketika dimasukkan ke dalam botol, air tersebut menyerupai botol bu. Nah, ketika dimasukkan ke dalam gelas, nah air tersebut juga menyerupai gelas bu. Nah, sehingga air ini bentuk bendanya berubah atau tetap? Berubah, pintar ya. Nah, sekarang yang ketiga pensil. Nah, pensil juga tadi sama seperti batu. Ibu masukkan ke dalam botol, bentuknya tetap seperti pensil. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap seperti gelas. Nah, maka pensil juga bentuk bendanya tetap atau berubah? Tetap, ya pintar. Wah, pada hebat ya anak-anak mesinnya. Nah, kesimpulannya dari yang tadi kita sudah percobaan, yaitu batu dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Kemudian karena sifat batu dan pensil itu benda padat,
Sifat benda padat adalah tidak akan berubah. Bentuknya, ukurannya akan selalu tetap walaupun berpindah tempat. Nah, itu tadi sifat benda padat ya, seperti batu dan pensil. Kemudian air adalah benda cair. Air akan berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya ya. Jadi air ini memiliki sifat yang berubah. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti tempatnya. Dimasukkan ke dalam gelas, dia akan menyerupai gelas. Dimasukkan ke dalam botol, dimasukkan ke dalam mangkok, dia akan selalu berubah. Ya. Lanjut ya sayang. Nah, ibu sekarang punya bola nih. Nah, bola ini termasuk benda yang berubah atau tidak berubah? Ya, bola ini termasuk benda yang tidak berubah, seperti batu dan pensil. Nah sayang, perhatikan ya, ibu punya berapa bola nih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bola. Kalau ibu tambahkan ya, yuk kita jumlahkan dulu. Nah, bolanya satu kelompok itu ada 4 ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 ya. 4 tambah 4 tambah 4. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk perkalian, kita lihat dulu kelompoknya. Ada berapa kelompok sih kira-kira? Nah, kelompoknya ini ada 3 bu. Nah, 3 kelompok dengan 4 bola ya. Satu kelompoknya itu 4 bola. Nah, jadi kita tulisnya 3 dikali 4. Berapakah hasilnya? 12. 12-nya dari mana? Dari yang tadi yang kita hitung bolanya ya. Dihitung bolanya ternyata ada 12. Lanjut ya. Nah, sekarang ibu punya kertas dari kertas bentuk perahu. Nah, sekarang ada berapa jumlah perahunya kira-kira? Coba dihitung. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada berapa kelompoknya? Kelompoknya itu ada 2. Nah, kalau kita menghitungnya dengan cara penjumlahan, kita tulis dulu yang jumlah perahunya. Perahunya ada 3 ditambah 3. Kemudian dirubah menjadi bentuk perkalian. Nah, jumlah kelompoknya ada 2. 2 dikali 3. 3 dari mana? Dari jumlah perahu tadi ya. Maka hasilnya 6. 6-nya dari jumlah keseluruhan perahunya. Ya, lanjut lagi ya. Nih, ibu ada soal cerita ya. Kalian coba ya. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Kita tuliskan kalimat matematikanya. Kita lihat dulu tadi kantongnya ada berapa kira-kira? Kantongnya ada 4 bu, ada 4 kantong. Nah, berarti setiap kantongnya berisi berapa tadi? Setiap kantongnya berisi 7 bu. Nah, sekarang kita tulis matematikanya 4 berarti dikali 7. Nah, tentukan hasilnya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 28. Nah, seperti itu ya sayang. Matematika dengan cara penjumlahan berulang. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini yaitu dengan memperhatikan dinamika pada lagu, siswa dapat bernyanyi dengan benar. Dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda. Setelah mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah sayang, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Jaga terus protokol kesehatannya. Jangan lupa cuci tangannya, memakai masker ketika keluar rumah. Ya. Tetap sehat dan selalu belajar walaupun tidak bertemu Bapak dan Ibu guru di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.